Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang menggembirakan bagi para tenaga honorer, khususnya bagi rekan-rekan tenaga honorer yang belum lolos dalam seleksi P3K tahun 2024 dan diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K. Jangan sedih. Inilah keuntungan yang didapatkan jika menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penataan tenaga honorer saat ini sedang dikebut oleh pemerintah melalui pengadaan seleksi P3K tahun 2024. Hal ini lantaran di tahun 2025 ini pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Terdapat dua jenis skema yang telah disiapkan oleh pemerintah demi bisa menuntaskan penataan tenaga honorer ini, sekaligus untuk menghindari PHK secara massal bagi para tenaga honorer. Skema yang dimaksud sesuai pengangkatan, yaitu pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu ini diberikan kepada tenaga honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Sementara itu, pengangkatan P3K paruh waktu ini untuk tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K. P3K paruh waktu disiapkan oleh pemerintah sebagai solusi dari penghapusan tenaga honorer. Kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu ini juga sebagai upaya pemerintah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah tenaga honorer dihapus. Namun, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K dan diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak perlu bersedih dan berkecil hati. Meskipun statusnya sebagai P3K paruh waktu, pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan ASN tersebut. Ada sederet keuntungan yang akan diterima apabila diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lantas, apa saja keuntungan yang akan diterima oleh tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu? Berikut ini adalah daftar keuntungan yang akan diterima oleh tenaga honorer apabila diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu 1. P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP dan menyandang status sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian yang kedua,
P3K paruh waktu juga bisa bekerja di luar status sebagai ASN alias mencari sambinan. Kemudian yang ketiga, P3K paruh waktu juga akan menerima tunjangan hari raya atau THR hingga gaji ke-13 seperti ASN lainnya, yaitu P3K maupun PNS. Kemudian yang keempat, P3K paruh waktu juga akan mendapatkan jaminan pensiun atau hari tua. Yang kelima, P3K paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah melewati berbagai penilaian dari instansi terkait. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi teman-teman tenaga honorer yang belum beruntung saat mengikuti seleksi P3K tahun 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 sehingga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi jangan berkecil hati untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, karena Menpan RB telah berencana akan mengadakan optimalisasi, yaitu pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu setelah seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini selesai atau sekitar pertengahan tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.